Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori Louis de Broglie. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas yang pertama tentang biografi singkat dari Louis de Broglie. Louis de Broglie merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Dieppe, Seine-Maritime, Prancis pada tanggal 15 Agustus 1892. Pada tahun 1924, Broglie mengemukakan usulan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Pada tahun 1927, gelombang de Broglie dibuktikan dalam eksperimen difraksi berkas elektron. Sehingga karena penemuannya ini, pada tahun 1929, de Broglie berhasil menerima hadiah Nobel Fisika. Sejarah penemuan gelombang de Broglie ini dimulai pada abad ke-19 dengan ditemukannya ilmu fisika modern yang secara khusus menyelidiki gejala-gejala pada skala ukuran yang sangat kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya atau yang disebut juga dengan kecepatan relativistik. Pada tahun 1900, Max Planck menyatakan energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta yang disebut dengan kuantum dan menemukan konstanta Planck sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Pada tahun 1905, Albert Einstein juga melakukan percobaan tentang efek fotolistrik di mana energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut dengan foton. Penemuan berikutnya pada tahun 1923, Arthur H. Compton bereksperimen dengan menembakkan sinar X terhadap bahan dan menghasilkan dua panjang gelombang, yaitu panjang gelombang asal dan panjang gelombang tambahan. Pada tahun 1924, dengan melanjutkan penelitian-penelitian yang sebelumnya, Louis de Broglie mengemukakan tentang dualisme gelombang atau sifat gelombang yang tidak hanya bersifat partikel namun juga bersifat sebagai gelombang. Sehingga terjadi hubungan yang simetris antara gelombang dan partikel. Secara sederhana bisa kita artikan bahwasanya gelombang dapat berperilaku sebagai partikel, begitu pula sebaliknya, partikel dapat berperilaku sebagai gelombang. Hipotesis de Broglie didasarkan pada energi yang dimiliki elektron saat mengorbit inti, yaitu sebesar E sama dengan P kali C, atau P sama dengan E per C, di mana P ini adalah momentum yang dimiliki oleh elektron tersebut. Energi elektron juga dapat dirumuskan sebagai E sama dengan H kali nu. Sehingga hubungan persamaannya dapat kita cari antara momentum dengan panjang gelombang. P sama dengan E per C, di mana E-nya ini kita ubah menjadi H nu per C. Nu per C itu adalah 1 per lambda, sehingga hasil akhirnya adalah P sama dengan H per lambda. Untuk mencari panjang gelombangnya, dari persamaan sebelumnya tinggal kita ganti menjadi lambda sama dengan H per P. Inilah yang dimaksud dengan panjang gelombang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per P atau sama dengan H per M kali V, di mana P itu sendiri momentum adalah M dikali V. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soal tentang gelombang de Broglie. Sebuah elektron bermasa 9 kali 10 pangkat min 31 kilo bergerak dengan laju 1,5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon, tentukan panjang gelombang de Broglie. Langkah pertama atau step 1 yang kita lakukan adalah mencari yang diketahui. Dari soal diketahui M sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kilo, V sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon,
Dan H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Langkah 2, tentukan yang ditanya, yaitu lambda atau panjang gelombang de Broglie. Step terakhir, tinggal kita masukkan rumus yang kita peroleh tadi atau panjang gelombang de Broglie tadi. Lambda sama dengan H per M kali V. Tinggal kita masukkan hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 per M-nya 9 kali 10 pangkat min 31 dan V-nya 1,5 kali 10 pangkat 6. Sehingga diperoleh panjang gelombang de Broglie sebesar 4,9 kali 10 pangkat min 10 meter. Demikian pembelajaran kita tentang teori Louis de Broglie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.